biasa untuk Bapak Arya Kapitupulu. Kami persilahkan Bapak. Jenengan tuh, nunggu video. Kalau nunggu udah pocok nih kamu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Merdeka. Ada mic ini nggak ya? Ada. Boleh saya pinjam satu? Ya. Saya biasa kalau ngobrol jalan. Kasih space mas, Ya. kasih space, kasih space. Terima kasih Bapak sudah berkumpul di tempat ini siang hari ini. Nanti pasti jalan ke sini. Saya Arya Kapitupulu, saya wakilnya Mas Basara di TKRPP Pusat. Saya bersama dengan Pak Erwin Usman, ini Ketua Divisi Bidang Program kita. Beberapa hari yang lalu saya berkeliling Jawa Barat, Tasikmalaya, Garut, Bogor, Ciamis, Bandung. Kemarin saya di Surabaya dan hari ini saya di Malang. Dan waktu kita tinggal 119 hari lagi. Sangat pendek. Kemarin Mas Basara bilang pada saya, di waktu yang singkat ini kita tidak boleh galau. Tidak boleh bingung, tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu-ragu. Tidak ada pertarungan yang bisa dimenangkan ketika kita berjalan dengan keraguan. Jadi banyak hal kemudian yang harus kita tuntaskan. Di Jawa Timur kemarin saya dapat informasi Ganjar Pranowo 46%. Dan kemarin saya bertemu dengan Ketua DPD, minimal Ganjar Pranowo Jawa Timur targetnya sampai 62 dan 70%. Bapak, nanti Mas Adian jalan ke sini. Jawa Timur Ganjar Pranowo sudah menang, Yogyakarta sudah menang, Jawa Tengah sudah menang, Banten sudah menang, tinggal 2 daerah lagi kita harus bertarung keras, Jawa Barat dan Jakarta. Nah, untuk itulah saya diperintahkan partai untuk berkeliling Jawa Barat hampir setiap hari. Pak, izin Pak sambil duduk ya. Apakah Jawa Barat harus bisa kita menangkan? Harus bisa kita menangkan. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, panas, dingin, kita bergerak terus kita menangkan itu. Tapi saya berharap dengan seluruh kerendahan hati, saya berharap pada teman-teman di Malang dan Jawa Timur, tingkatkan kemenangan Ganjar di wilayah ini. Tingkatkan. Kenapa? Kalau saya tidak salah, kalau salah dikoreksi Win. Kalau tidak salah Jawa Timur itu DPT-nya 31 juta. Jawa Tengah 28 juta, ya. Nah, Jawa Barat 35 juta. 35 juta suara. Tapi di Jawa Barat sampai hari ini kita punya 342 relawan Ganjar Pranowo. Sementara kita punya 5.927 desa di Jawa Barat, hampir 6.000. Nah, kita sudah bekerja di Jawa Barat sekitar 1,5 bulan yang lalu dan survei Ganjar mulai naik, merayap naik. Kita sudah bekerja di Banten dan survei Ganjar sudah nomor 1 di wilayah Banten. Jadi pertarungan kita di Pulau Jawa tinggal Jawa Barat dan Jakarta. Tinggal Jawa Barat Jakarta. Tetapi saya berharap bahwa kemenangan Ganjar tidak boleh menang tipis. Harus menang tebal. Harus menang tebal. Untuk itu kita bergotong royong, Ibu, Bapak, kita sama-sama memperjuangkan dan jangan ragu-ragu. Kemarin orang tanya sama saya, Bang, cawapresnya siapa? Saya nggak mau pikirin cawapres. Tugas saya menangkan Ganjar siapapun wapres. Ya, lalu ada lagi yang bertanya pada saya, Bang, bagaimana dengan Presiden Jokowi? Jawaban saya tegas, tugas saya nggak mikirin Jokowi. Tugas saya menangkan Ganjar Pranowo. Bersama Jokowi atau tidak bersama Jokowi,
menangkan. Sikap ini harus sikap kita. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan Bapak Presiden Jokowi, sangat baik hubungan saya. Tapi ini soal republik, ini soal demokrasi, ini soal nasib rakyat ke depan, bukan soal hubungan baik orang per orang. Tidak. Dan dalam 120 hari ke depan tidak boleh ada langkah ragu-ragu. Tidak boleh ada langkah yang khawatir, ragu-ragu, takut, bingung dan sebagainya. Enggak. Kita diperintahkan menangkan Ganjar bukan untuk Ganjar. Kita menangkan Ganjar bukan untuk Adian, bukan untuk PDI Perjuangan, tapi untuk Indonesia. Salah kalau kemudian orang berpikir menangkan Ganjar untuk Ganjar. Tidak. Menangkan Ganjar untuk memastikan Indonesia ke depan lebih baik. Kemarin dibukalah kemudian namanya apa? Ribuan hektar tanah untuk ketahanan pangan. Hari ini beras naik ya. Di semua tempat beras merayap naik. Sampai dilakukan operasi pasar. Kenapa? Karena menteri yang diminta untuk membangun ketahanan pangan gagal membangun ketahanan pangan. Akibat kegagalannya itu bukan berdampak pada dirinya, tapi berdampak pada rakyat kita sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan saya akan berjuang sebisa-bisanya ketika Ganjar menang, kedaulatan pangan menjadi langkah pertama kita. Agar negara Indonesia yang agraris ini memberdayakan kembali petaninya. Pertanian dan petani tidak boleh kemudian menjadi profesi atau pekerjaan yang diremehkan, direndahkan orang. Tidak boleh. Saya bisa makan karena mereka. Saya bisa makan buah, makan sayur karena petani. Keluarga kita bergantung dari petani. Petani harus kita berdayakan. Petani harus kita hormati. Kita tempatkan dalam posisi yang terhormat di kemudian hari. Dari itu artinya pertanian, perkebunan harus ditingkatkan. Kita tidak boleh mengulang lagi Bapak Ibu kegagalan kemarin soal ketahanan pangan. Dan saya sudah bicara dengan Pak Ganjar, itu akan menjadi prioritas dia ke depan. Tidak boleh lagi ada rakyat kelaparan di Republik Indonesia. Tidak boleh untuk alasan apapun. Kita menjadi bangsa yang bodoh ketika di negara yang kaya kita bisa kelaparan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di Jawa Barat itu suara totalnya 17% dari suara total seluruh DPT di Indonesia. Ini menjadi wilayah pertarungan yang sangat keras. Coba dipaparkan 2019 RW Jojo 2019 kita bandingkan. Karena saya datang kemari untuk minta tolong. Kami akan berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya dan seterhormat-hormatnya di Jawa Barat. Tetapi kalau kami tidak bisa mencapai hasil maksimal, menangkan Ganjar dengan lipat gandakan suara Jawa Timur, menangkan Ganjar dengan lipat gandakan suara Jawa Timur. Mana paparannya? Ini Jawa Barat. Ini peta pertarungan kita yang paling besar. 2019 Jokowi kalah 6 juta suara. Saya diperintahkan bagaimanapun caranya Ganjar harus menang 60% di Jawa Barat. Untuk itu saya sudah pamit sama keluarga, saya sudah pamit sama istri untuk jarang bertemu. Dan saya minta pengertian dia, karena memenangkan Ganjar bukan urusan untuk Adian. Adian tidak punya keinginan menjadi menteri, percayalah. Adian tidak punya keinginan menjadi pejabat negara yang lain, tidak. Tapi saya percaya bahwa Ganjar kandidat terbaik. Banyak teman-teman yang nanya, yang dari mana lu tahu Ganjar yang paling baik? Saya bilang dua hal. Pertama, periksa rekam jejak. Periksa rekam jejak masing-masing calon presiden. Jangan pernah percaya pada calon presiden yang berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kemanusiaan, tapi dalam rekam jejaknya dia pernah melakukan pelanggaran HAM.
Jangan pernah percaya. Untuk apapun jangan pernah percaya. Ibu, bapak, dalam politik orang bisa berjanji apapun, orang bisa ngomong apapun, orang bisa berjanji. Nanti kalau begini nanti, janji butuh waktu untuk mengujinya. Bagaimana caranya agar kita tidak menunggu waktu untuk menguji janji itu? Caranya periksa rekam jejak. Itu sangat penting. Orang bisa bilang, saya nanti akan membangun Indonesia yang bebas korupsi. Itu tidak akan pernah bisa mereka lakukan kalau rekam jejaknya dia pernah melakukan korupsi. Ada lagi orang yang bilang, kalau saya menang, saya akan tidak berlaku diskriminatif terhadap sesama rakyat Indonesia. Periksa rekam jejaknya. Apakah dia pernah berlaku diskriminatif? Apakah pernah menggunakan politik identitas atau tidak? Kalau dia pernah berlaku diskriminatif, menggunakan politik identitas, berarti dia tidak akan pernah mampu menepati janjinya karena pernah dia lakukan sebelumnya. Itulah pentingnya bagi kita untuk memeriksa rekam jejak. Rekam jejak. Memeriksa rekam jejak adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas pemikiran rakyat, agar rakyat tidak menjadi pemilih yang emosional, tapi pemilih yang rasional. Pemilih emosional, dia akan bilang, saya pilih sama dia karena saya dekat sama dia. Tidak. Pemilih yang rasional akan bilang, saya pilih dia karena saya tahu rekam jejaknya. Sudah saya periksa rekam jejaknya, sudah saya periksa latar belakangnya. Sama seperti ketika ibu-ibu mengajarkan anak perempuannya bagaimana untuk mengenal laki-laki. Periksa rekam jejak pacar. Betul. Kalau ada cowok bilang saya akan setia, tapi kemudian rekam jejaknya diperiksa, ternyata playboy, berarti sulit kita percaya janjinya untuk setia. Seperti itulah caranya kita memeriksa rekam jejak. Kedua apa? Rekam medis. Ini penting. Kenapa? Karena saya bicara Indonesia itu. Saya tidak bicara Singapura yang lahannya kecil, yang negaranya kecil, enggak. Saya tidak bicara Malaysia, saya tidak bicara Filipina. Saya bicara Indonesia dengan 24.000 pulau di dalam. Saya mau pemimpin yang sehat, yang sanggup berkeliling, mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu memastikan rekam medis calon presiden kita juga menjadi sangat penting. Dengan demikian saya minta maaf untuk capres yang lain. Dari dua rekam medis dan rekam jejak, saya percaya Ganjar Pranowo yang terbaik. Ibu sampaikan pada anaknya, sampaikan pada tetangganya, ayo kita dongkrak, ayo kita upgrade, ayo kita naikkan cara berpikir rakyat kita agar menjadi pemilih yang rasional, bukan emosional. Pemilih emosional akan mudah termakan janji. Orang berjanji lalu dia terharu, dia pilih, tapi dia lupa memeriksa rekam jejaknya. Benteng bangsa ini adalah rasionalitas dia. Rakyat yang rasional adalah rakyat yang berpikir. Rakyat yang rasional adalah rakyat yang mau mencari tahu terhadap setiap calon pemimpinnya. Dan tolong sampaikan pada rakyat di Jawa Timur, di Malang, dimanapun berada, ayo, terserah siapapun yang kamu pilih, tapi ayo pilihlah dengan rasional. Sampai di sini jelas Ibu? Nah, saya mau bandingkan kemudian suara Jawa Timur dan hasil surveinya. Tadinya sampai 3 minggu lalu bapak-bapak, ibu-ibu kita masih kalah di Banten. Sampai 3-4 minggu lalu. Tapi hari ini kita di Banten sudah nomor 1. Ganjar di Banten sudah nomor 1. Memang selisihnya masih 2,9%, tapi itu diperjuangkan oleh teman-teman di Banten pagi, siang, dan malam. Ini Pilpres 2019 di Jawa Timur.
Jawa Timur menang 65% saat itu. Kalau 5 tahun lalu Jawa Timur saja sudah menang 65%, ayo jadikan tekad kita bersama, minimal tambah 10% lagi kemenangan Jawa Timur. 10% lagi. Bapak Ibu, saya lihat dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah pejuang yang sudah bekerja keras, tidak cuma hari ini, sudah bekerja keras sejak seminggu lalu, 2 minggu yang lalu, sebulan lalu, mungkin setengah tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah bekerja keras memperjuangkan Pak Ganjar sebelum partai mencalonkan Ganjar. Saya hormati keringat-keringat itu, saya hargai keringat-keringat itu, dan saya minta ayo kita hormati sama-sama setiap butir keringat yang kita keluarkan dengan memastikan Ganjar menang, dengan menyempurnakan rasa lelah kita, dengan menyempurnakan capek kita, menyempurnakan pengorbanan kita, sempurnakan semuanya agar kemenangan Ganjar menjadi kemenangan yang sempurna. Untuk itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya datang kemari. Apakah meningkatkan dari 65% menjadi 75% bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Kita mulai hari ini. Ketuk setiap rumah. Ada orang bilang sama saya begini, Bang, saya malu. Saya bilang, tempatkan rasa malu kita pada tempat yang seharusnya. Jangan malu untuk mengajak orang, jangan malu mendatangi dan mengetuk pintu rumah orang. Malulah kita kalau Ganjar Pranowo kalah. Malulah kita kalau orang yang kita anggap dibandingkan dengan Ganjar Pranowo tidak lebih baik memenangkan ini. Malulah kita pada seluruh dunia kalau orang baik seperti Ganjar Pranowo kalah di negeri ini. Untuk itu, menurut saya, jangan pernah bilang saya malu. Saya berkeliling dari desa ke desa, kecamatan, kabupaten, dan saya bilang saya hanya malu kalau Ganjar Pranowo kalah. Kalau Ganjar Pranowo kalah, saya malu. Nah, betul ya? Betul. Ibu, Ganjar itu orang baik. Dia memiliki keluarga yang juga baik, istrinya baik, anaknya baik. Orang baik punya kewajiban untuk memenangkan orang baik agar negara ini menjadi lebih baik. Itu kewajiban. Itu kewajiban saya sebagai manusia, kewajiban saya sebagai kader partai, kewajiban saya sebagai rakyat Indonesia, dan kewajiban saya untuk bertanggung jawab pada sejarah Indonesia depan. Saya tidak mau nanti anak cucu saya bertanya pada saya, kakek, mbah, kenapa orang sebaik Ganjar kalah? Saya tidak punya muka untuk mempertanggungjawabkan itu. Untuk itu, jangan sampai terjadi itu. Ayo sama-sama kita pastikan Ganjar menang 2020. Apa yang didapat Ibu Dini kalau Ganjar menang? Nggak ada. Dia nggak dapat duit, dia nggak dapat mobil, dia nggak dapat rumah. Tapi perjuangan kita hari ini tidak untuk hari ini. Perjuangan kita sekarang tidak untuk sekarang. Perjuangan kita hari ini untuk anak cucu kita ke depan. Sebagai orang tua yang baik, ayo kita berkorban. Ayo kita berkorban untuk memenangkan Ganjar, tidak untuk diri kita, tidak untuk Adian, tidak untuk ibu, tidak untuk bapak, tapi untuk memastikan anak cucu kita yang mungkin akan lahir 10, 12, 15 tahun ke depan hidup di negara yang lebih baik. Hanya itu. Hanya itu. Saat inilah ketulusan kita terhadap generasi bangsa ini kita uji. Kita uji. Saya lihat wajah-wajahnya. Ini bukan wajah-wajah orang tamak yang ketika menang antri minta jabatan, tidak. Rakyat Indonesia tidak seperti itu. Ini wajah-wajah tulus. Saya bisa lihat
lihat wajahnya, matanya, cara menatap saya dan sebagainya. Ya Pak, saya juga. Dan saya mau ketulusan itu berbuah hasil yang manis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kembali ada data Malang. Duduk. Ya. Ya, ini kita ada 651.758.000 DPT. Ada 5 kecamatan, ada 57 kelurahan. Bagaimana kemenangan kemarin di Malang, suara di Malang 2015, jujur? Ya. Kemarin kita menang 67% di Malang. Pihak sebelah 32%. Berapa target kita di Malang 2024? Yang mau 80% angkat tangan. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Yang mau 80% angkat tangan. Kita bisa lihat sama-sama. Saya tidak bilang saya mau 80%. Partai tidak katakan partai mau 80%. Kita tanya, yang mau 80% angkat tangannya tinggi-tinggi. Kemenangan Ganjar 80% bukan keinginan Adian, bukan keinginan DPC PDI Perjuangan, tapi keinginan teman-teman. Berjuanglah untuk keinginan-keinginan kita. Berkorbanlah untuk keinginan-keinginan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah angkat tangan tadi? 15 Februari saya akan lihat suara Malang. Malang Raya berapa persen? Kalau tidak sampai 80%, artinya acungan jari kita hari ini bohong. Bohong. Bokis. Artinya yang berkumpul siang hari ini adalah para pembohong. Agar kita tidak dicatat sejarah menjadi pembohong, karena tadi semuanya angkat tangan saya lihat, buktikan. Adian, kami komitmen dengan kata-kata kami. Adian, kalau kami bilang 80%, datanglah 15 Februari dan kita buktikan 80%. Ya, Bapak Ibu, saya mau limpahkan mic ini pada teman saya. Namanya Erwin Kusuma. Oh gitu, Kota Batu mana? Berapa persen Kota Batu? Kota Batu 74%. Berapa targetnya 2024? Berapa targetnya? Berapa targetnya? Saya nggak dengar. Berapa targetnya? Yang bilang 90 angkat tangan. Kurang banyak yang bilang 90 angkat tangan. 120 hari ke depan tidak boleh ragu. Kalau angkat tangan saja ragu-ragu, bagaimana kita menangkan pertarungan ini? Yang mau 90% angkat tangan. Tepuk tangan buat kita semua. Kabupaten Malang, coba angkanya. Siapa yang sayang sama Pak Ganjar? Siapa yang mencintai Pak Ganjar? Yang cinta Pak Ganjar, yang sayang Pak Ganjar, saya mau lihat angkat tangannya tinggi-tinggi. Semua yang angkat tangan mencintai Pak Ganjar, menyayangi Pak Ganjar. Bagaimana membuktikan cinta itu? Bagaimana membuktikan sayang itu? Berapa persen
persentase untuk membuktikan cinta kita bukan kebohongan. Berapa persen? Berapa persen? Naik 5%. Yang bilang 80 ibu ini. Cinta sejati seharusnya 100%. Itu cinta yang betul. Kalau kemudian anak perempuan ibu, ada cowok yang datang dan menemui ibu, ibu, saya cinta sama anak ibu, boleh jadi istri saya? Ibu lalu tanya, berapa persen kamu cintai? 80%. Mau nggak ibu terima? Mau nggak ibu terima? 80% ke anak ibu, 20%-nya kemana? Ke tetangga sebelah. Nah, saya mau tanya, sanggup nggak cinta kita sampai angka 100%? Sanggup nggak? Ibu ini tiba-tiba bingung. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar sampai 100% angka propaganda? Nyoblos. Door to door. Datangi setiap rumah, ketuk setiap pintu, yakinkan mereka, ajak rakyat kita tidak berjudi terhadap bangsa ini. Ketemu di sawah, ajak ngobrol. Ibu, banyak orang bilang pemilu itu susah. Banyak yang bilang pemilu susah. Enggak susah, Bu. Caranya gampang. Saya mau tanya, ibu-ibu setiap hari ngobrol? Setiap hari bertemu orang? Setiap hari berbicara dengan orang? Di arisan bicara dengan orang? Di warung bicara dengan orang? Acara-acara keluarga bicara dengan orang? Bapak-bapak juga seperti itu? Setiap hari telepon orang, WhatsApp orang, di grup sosial media segala macam? Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang. Setiap hari kita bicara dengan orang-orang. Lalu orang tanya, apa hubungannya dengan pemilu, Bang? Hubungannya adalah lakukan aktivitas itu yang sama setiap hari, tapi ganti obrolan. Kalau abang-abang kita yang udah di sana ketemu teman-teman yang lain ngomongin cewek tetangga sebelah, nanti menuju 14 Februari yang kita omongin bukan perempuan cantik tetangga sebelah, tapi Ganjar Pranowo. Ibu-ibu kumpul dengan tetangga yang lain, lalu ngobrolin tetangga sebelah beli motor baru. Sampai tanggal 14 Februari jangan obrolin harta tetangga. Sampai 14 Februari ngobrollah tentang Ganjar Pranowo. Gampang. Kenapa? Karena aktivitas itu kita lakukan setiap hari. Karena aktivitas itu setiap hari menjadi aktivitas kita. Di sosial media, bertemu tetangga dari rumah ke rumah. Abang-abang kita di sebelah sana setiap hari bicara tentang sepak bola, tentang MU, tentang Liverpool. Sampai 14 Februari tetaplah kita berbicara dengan teman-teman kita, tetaplah berbicara dengan tetangga kita, tapi materi pembicaranya kita ganti dengan berbicara tentang Ganjar Pranowo. Gampang? Gampang? Kenapa sedih? Lagi mikir? Lagi mikir? Jangan sedih, karena sebentar lagi Pak Ganjar akan hadir bersama saya. Kalau Pak Ganjar bicara, dengarkan baik-baik. Ibu pernah nggak ditipu orang? Pernah nggak bapak-bapak ditipu orang? Ibu-ibu pernah nggak ditipu orang? Pernah nggak ditipu cowok? Enggak. Artinya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang pernah mengalami ditipu oleh orang lain. Nanti Pak Ganjar datang, saat dia bicara jangan ngomong apa-apa,
tapi lihat baik-baik wajahnya, bibirnya, tangannya, kakinya, badannya, dan akhirnya kita nilai dia penipu atau bukan. Lihat baik-baik, karena orang berbohong, orang yang menipu bisa kelihatan dari wajah, kelihatan dari gerak bibir, dari cara dia bicara, dari gerak tubuhnya, gesturnya dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Ilmu ibu mungkin tidak didapat dari buku, tapi didapat dari pengalaman hidup. Nanti sebentar lagi Pak Ganjar datang, lihat wajahnya. Saya berkali-kali ketemu dan saya nggak ngomong. Saya berikan kesempatan Pak Ganjar yang bicara. Saya cuma lihat wajahnya. Saya lihat bibirnya. Ada orang kalau dia mau bohong dia buang muka. Ada orang kalau dia bohong dia gemetar, tangannya bergerak dan sebagainya. Saya perhatikan betul. Dan terus saya bilang, oh orang ini tidak berbohong. Apa yang dia katakan memang keluar dari kepalanya. Apa yang dia katakan memang keluar dari hatinya. Sebentar lagi ibu pandang Pak Ganjar baik-baik dan buktikan kata-kata saya. Mau? Betul? Betul? Ya. Saya serahkan sekarang sama Pak Erwin Usman. Pak Erwin Usman ini ketua divisi bidang program. Bapak-bapak harus, ibu-ibu harus dengerin dia baik-baik. Kenapa? Karena kalau dia ngomong angka. Saya cuma bisa tahan ngobrol sama dia 1 jam. Jam kedua sudah kebelit-belit otak saya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Erwin Usman sama-sama.